Kamu itu bukan ibuku. Sadar diri dong. Kamu cuma pembantu yang kebetulan dinikahi papa. Teriakan itu membelah keramaian wisuda, menghancurkan hati seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya selama 20 tahun. Damar, pemuda yang baru saja menyandang predikat cum laude itu, menunjuk wajah ibu tirinya dengan jijik, tanpa tahu bahwa di tangan wanita itulah nasib masa depannya digenggam. Dia tidak sadar satu kalimat penghinaan itu akan mengubah pesta perayaannya menjadi mimpi buruk paling kelam dalam sejarah universitas karena 5 menit dari sekarang. Halo sobat, semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya hari ini. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, coba komen dulu dong, dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Suara desis uap panas dari setrika uap memecah keheningan pagi di rumah mewah bergaya minimalis itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 00 pagi. Namun Citra sudah terjaga dengan mengenakan daster batik sutra yang membalut tubuhnya yang masih terjaga keindahannya di usia 45 tahun. Ia memperlakukan jubah toga berwarna hitam di hadapannya, seolah itu adalah benda pusaka kerajaan. Tangan Citra yang halus namun cekatan merapikan setiap lipatan kain satin itu. Ia memastikan tidak ada satupun kerutan yang tertinggal. Jemarinya berhenti sejenak saat menyentuh selempang bludru bertuliskan cum laude dengan bordir benang emas. Ada getaran bangga yang merambat dari ujung jarinya ke dalam dadanya, menghangatkan hatinya yang belakangan ini sering terasa dingin. 20 tahun, Mas. Bisik Citra pelan seolah berbicara pada suaminya yang telah tiada. Anak kita akhirnya jadi sarjana, lulusan terbaik. Citra meletakkan setrika uapnya, lalu berjalan menuju lemari kaca di sudut kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru panjang. Di dalamnya terlipat rapi sebuah kemeja putih bermerek Armani dan dasi sutra berwarna biru dongker. Citra membelinya minggu lalu, secara diam-diam. Harganya fantastis. Nyari setara dengan gaji 2 bulan seorang manajer menengah. Namun Citra tidak peduli. Ia rela menjual 1 set perhiasan warisan neneknya, hanya untuk memastikan Damar tampil paling bersinar di hari wisudanya. Bagi Citra, uang bisa dicari, tapi momen kebanggaan putranya tak ternilai harganya. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Citra buru-buru menghapus sepitik air mata haru di sudut matanya dan memasang senyum terbaiknya. Pintu kamar terbuka. Damar muncul dengan wajah bantal dan rambut yang masih berantakan. Namun ketampanannya memang tak bisa dipungkiri. Selamat pagi, calon wisudawan hebat ibu. Sapa Citra lembut menyodorkan segelas air lemon hangat yang sudah ia siapkan. Damar hanya melirik gelas itu sekilas, lalu melewatinya begitu saja menuju kulkas. Ia mengambil botol air mineral dingin dan menegaknya kasar. Pagi, jawabnya singkat tanpa menoleh. Nada suaranya datar tanpa emosi. Kontras dengan kehangatan yang ditawarkan Citra. Citra menarik napas panjang, mencoba memaklumi. Mungkin Damar gugup, pikirnya. Damar, ibu sudah siapkan kemeja dan dasi baru untukmu. Cobalah pakai, pasti pas sekali di badanmu. Damar menatap kemeja mahal yang disodorkan Citra dengan tatapan menilai, namun bukan tatapan terima kasih. Ia menyambar kemeja itu dengan kasar. Ya, nanti aku pakai. Oh ya bu, nanti di sana jangan terlalu nempel-nempel sama aku ya. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan menusuk. Senyum di wajah Citra sedikit memudar. Maksud kamu apa, nak? Damar mendengus pelan, sambil mengancingkan kemejanya di depan cermin besar, ruang tengah. Ya, maksudku, ini kan acara anak muda. Teman-temanku orang-orang berkelas semua. Ibu jangan bikin malu dengan gaya ibu yang ya gitu deh. Jangan dandan heboh kayak orang kampung yang baru pertama kali masuk gedung. Oke, cukup duduk diam di belakang. Citra tertegun. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia selalu menjaga penampilannya. Ia adalah seorang wanita karir yang disegani di lingkungan bisnis catering premium. Kata kampung yang dilontarkan Damar terasa seperti tamparan keras.
Padahal uang kuliah Damar yang mencapai ratusan juta per semester itu murni hasil keringat Citra yang bekerja siang malam. Bahkan sampai menjual tanah warisan orang tua kandungnya sendiri, karena aset peninggalan almarhum suami sebenarnya sudah habis untuk membayar hutang perusahaan yang bangkrut. Damar tidak pernah tahu fakta itu. Selama ini, Damar mengira ia hidup mewah dari warisan ayahnya. Citra sengaja menyembunyikan kebenaran pahit itu agar Damar bisa fokus belajar tanpa beban. Citra membiarkan dirinya dianggap sekadar pengelola warisan, bukan pemberi nafkah. Ibu akan berdandan pantas. Damar, ibu tahu cara menempatkan diri. Jawab Citra dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Meski dadanya sesak, ia mendekat, hendak merapikan kerah kemeja Damar yang sedikit terlipat. Namun belum sempat tangan Citra menyentuh kain itu. Damar menepisnya cukup keras, hingga tangan Citra terpelanting ke samping. "Nggak usah dipegang-pegang terus." "Kenapa sih, Bu? Aku bukan anak kecil lagi," bentak Damar. Wajahnya merah padam, seolah sentuhan Citra adalah sesuatu yang menjijikan. Hening menyelimuti ruang tengah itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar semakin kencang. Citra menarik tangannya kembali, menggenggamnya erat di sisi tubuh untuk menyembunyikan getarannya. Ia menatap mata pemuda yang sudah ia besarkan sejak usia 2 tahun itu. Tidak ada sisa-sisa tatapan bocah kecil yang dulu selalu merengek minta digendong saat hujan turun. Yang ada hanyalah tatapan arogansi seorang pria muda yang merasa dunia berhutang padanya. "Maaf," ucap Citra lirih. Kata yang seharusnya tidak perlu ia ucapkan. "Ibu tunggu di mobil. Jangan lupa togamu." Citra berbalik melangkah menuju garasi dengan punggung tegak. Ia tidak akan membiarkan Damar melihatnya menangis. Ia wanita yang kuat. Ia telah melalui badai yang lebih besar daripada sekadar mood buruk seorang remaja labil. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada firasat buruk yang mulai menjalar. Sikap Damar belakangan ini bukan sekadar mood buruk, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih jahat sedang tumbuh di hati anak tirinya itu. Saat Citra sedang memanaskan mesin mobil di garasi, samar-samar ia mendengar suara Damar dari dalam rumah. Suaranya berbeda total dengan saat bicara padanya tadi. Nadanya lembut, manja, dan penuh antusiasme. Citra mematikan audio mobil untuk menajamkan pendengarannya. "Iya, aku udah siap kok. Kamu udah sampai mana?" "Tenang aja, si ibu tiri itu gampang diatur. Dia nggak bakal ganggu kita." "Iya, aku tunggu di gerbang kampus ya." "Love you, Mama." Jantung Citra seakan berhenti berdetak. "Love you, Mama." Damar memanggil seseorang dengan sebutan Ma. Selama 20 tahun, Damar memanggil Citra dengan sebutan Ibu. Panggilan Mama hanya pernah dialamatkan Damar pada satu orang, Yulia, ibu kandungnya yang pergi meninggalkan mereka demi mengejar laki-laki kaya raya saat perusahaan ayah Damar mulai goyah dulu. Tangan Citra mencengkeram setir mobil hingga buku-buku jarinya memutih. Apakah mungkin? Apakah wanita itu kembali? Dan yang lebih menyakitkan, apakah Damar sedang merencanakan sesuatu di belakang punggungnya di hari paling penting ini? Perjalanan menuju kampus terasa seperti melintasi padang gurun yang gersang. Meski pendingin udara di dalam mobil sedan hitam itu menyala maksimal, hening. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal dan napas Damar yang sesekali terdengar berat saat ia mengetik pesan di ponselnya dengan cepat. Citra melirik sekilas ke arah kursi penumpang. Damar tersenyum pada layar ponselnya. Senyum yang tidak ia bagikan pada Citra pagi ini. Gedung Grahawidya Wisuda sudah terlihat megah di kejauhan. Dikelilingi ribuan manusia yang tumpah ruah. Lautan toga hitam, warna-warni kebaya, dan jas formal memenuhi pelataran parkir. Udara bergetar oleh campuran suara tawa, teriakan panggilan, dan dengung seter kamera. Citra memarkirkan mobilnya di area VIP. Sebuah akses khusus yang ia dapatkan sebagai salah satu donatur yayasan. Status yang selama ini ia rahasiakan dari Damar dengan dalih koneksi teman lama. "Sudah sampai."
ucap Citra pelan, mematikan mesin. Damar langsung membuka pintu mobil tanpa menunggu. Ia melangkah keluar, merapikan selempang cum laude-nya dengan gerakan yang sedikit terburu-buru. Matanya menyapu kerumunan dengan gelisah, seolah mencari seseorang di antara ribuan wajah asing itu. Citra menyusul keluar. Tangannya memeluk sebuah buket besar berisi bunga lili Casablanca putih segar. Bunga kesukaan Damar, atau setidaknya dulu begitu. Aroma wangi bunga itu sedikit menenangkan saraf Citra yang menegang. Ia berjalan di belakang Damar, berusaha menyejajarkan langkah kakinya yang mengenakan hak tinggi dengan langkah lebar putranya. "Damar, tunggu ibu," panggil Citra saat Damar mulai berjalan terlalu cepat menembus kerumunan. Damar berhenti mendadak, membuat Citra nyaris menabrak punggungnya. Pemuda itu tidak menoleh pada Citra. Matanya terkunci pada satu titik di dekat air mancur utama gedung rektorat. Wajahnya yang tadi tegang dan angkuh, tiba-tiba melunak. Ada binar kerinduan yang asing di sana. "Mama," seru Damar. Suaranya pecah oleh emosi. Citra mengikuti arah pandang Damar, dan seketika itu juga langkahnya terhenti. Dunianya seakan berputar melambat. Di sana berdiri seorang wanita yang menjadi pusat perhatian. Namun bukan karena alasan yang baik. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah cabai yang menyala, terlalu mencolok, dan terlalu terbuka untuk sebuah acara akademis di pagi hari. Payet-payet emas murahan berkilauan di dadanya, memantulkan sinar matahari dengan norak. Riasan wajahnya tebal, berusaha keras menutupi kerutan usia 43 tahun, yang mulai nampak di balik lapisan bedak yang retak. Itu Yulia, ibu kandung Damar. Wanita yang 10 tahun lalu pergi membawa isi berangkas keluarga saat ayah Damar terkena serangan stroke pertama. "Anakku sayang," teriakan Yulia melengking, mengalahkan suara pengeras suara panitia. Yulia berlari kecil dengan sepatu hak tingginya yang goyah, menerobos antrian wisudawan lain, menabrak bahu seorang ibu tua hingga hampir terjatuh tanpa meminta maaf. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Damar menyambutnya. Tanpa ragu sedikit pun, Damar menghambur ke dalam pelukan wanita berbaju merah itu. Mereka berpelukan erat di tengah jalan utama, menghalangi akses orang lain yang hendak lewat. Damar membenamkan wajahnya di bahu Yulia yang terekspos. Bahunya terguncang seolah ia sedang menangis haru. "Mama datang. Aku kira Mama bohong," isak Damar. Suaranya terdengar jelas oleh Citra yang berdiri kaku 3 meter di belakang mereka. Citra merasa kakinya dipaku ke aspal. Buket lili di tangannya terasa semakin berat, seberat batu nisan. Ia melihat pemandangan itu dengan hati teriris. Ia yang menyeka air mata Damar saat demam tinggi. Ia yang menemani Damar begadang menyelesaikan skripsi. Dan ia yang menjahit kancing kemeja itu tadi pagi. Tapi pelukan pertama di hari kemenangan ini jatuh pada wanita yang bahkan tidak tahu jurusan apa yang diambil anaknya. Yulia melepaskan pelukan itu sedikit, menangkup wajah Damar dengan kedua tangannya yang berkuku palsu panjang bercat merah. "Ganteng banget anak Mama, persis papa kamu waktu muda. Duh, Mama bangga banget." "Ibu, maafin Mama ya, baru bisa nemuin kamu sekarang." "Nggak apa-apa Mama, yang penting Mama ada di sini," jawab Damar. Matanya berbinar memuja sosok di depannya. Perlahan, tatapan Yulia bergeser melewati bahu Damar, mendarat tepat pada Citra. Senyum haru di wajah Yulia berubah sekilas menjadi seringai kemenangan yang tipis, sangat tipis. Sebelum kembali memasang topeng wajah sedih yang dibuat-buat, Yulia menarik Damar agar berdiri di sampingnya, lalu menunjuk Citra dengan dagunya seolah menunjuk seorang pelayan yang lamban. "Itu dia ikut juga?" tanya Yulia dengan nada yang sengaja dibuat terdengar risih. Damar menoleh ke belakang, menatap Citra dengan tatapan yang berubah drastis. Dari hangat menjadi dingin dalam sekejap. "Iya, Mama. Biasalah, dia kan yang ngurusin administrasi." Citra menarik napas panjang, berusaha mempertahankan martabatnya. Ia melangkah maju. Dagunya terangkat sedikit, menunjukkan kelas yang berbeda jauh dari wanita di hadapannya.
Selamat datang kembali, Yulia. Aku tidak menyangka kamu punya keberanian untuk muncul di sini setelah apa yang terjadi 10 tahun lalu. Yulia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sumbang. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah seolah mengusir lalat. Lalu dengan gerakan teatrikal, Yulia mendekatkan bibirnya ke telinga Damar. Namun volumenya cukup keras hingga terdengar oleh rombongan keluarga wisudawan lain yang sedang mengantri di dekat mereka. Lihat tuh Damar, desis Yulia, penuh bisa gayanya, sok nyonya besar banget ya. Padahal, kalau bukan karena ngabisin uang warisan papa kamu, dia itu nggak ada apa-apanya. Untung kamu pintar kayak mama. Nah, jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis ke wanita boros yang cuma benalu di keluarga kita ini. Suara dengung percakapan ratusan orang di lobi Widya Wisuda seolah meredam bisikan beracun Yulia. Namun bagi Citra, kalimat itu berdenging di telinganya lebih keras daripada sirene ambulans. Ia memilih diam menelan gumpalan pahit di tenggorokannya. Citra tahu, ini bukan saatnya berdebat. Ini hari besar Damar. Ia tidak boleh merusaknya hanya karena ego. Mereka bergerak menuju area foto booth resmi yang disediakan universitas. Antrian cukup panjang. Di depan mereka, sebuah keluarga harmoni sedang berpose. Ayah, ibu, dan wisudawan tertawa lepas saat kilat blitz kamera menyambar wajah-wajah bahagia itu. Pemandangan itu menusuk hati Citra. Dulu ia membayangkan momen inilah yang akan menjadi puncak kebahagiaannya sebagai seorang ibu sambung. Sebuah foto bingkai emas yang akan ia pajang di ruang tamu. Giliran selanjutnya. Silahkan, seru asisten fotografer sambil melambai ke arah rombongan Damar. Damar melangkah maju dengan percaya diri, menggandeng lengan Yulia yang masih sibuk mengibaskan kipas lipat murahan karena kepanasan. Citra mengikuti di belakang. Langkahnya sedikit ragu, namun tetap anggun. Sang fotografer, seorang pria parubaya dengan rompi penuh saku, langsung mengatur posisi. Matanya yang terlatih segera memindai komposisi visual di depannya. Ia melihat Damar dengan toga lengkap. Lalu pandangannya beralih pada dua wanita yang menyertainya. Secara naluriah dan mungkin karena aura kewibawaan yang memancar, fotografer itu menatap Citra. Oke, Mas Wisudawan di tengah ya. Ibunya yang pakai kebaya biru silahkan berdiri di sisi kanan Masnya. Posisinya agak serong sedikit biar terlihat akrab. Arah fotografer itu ramah. Tangannya menunjuk posisi tepat di sebelah Damar. Citra tersenyum tipis. Sebuah refleks sopan dan mulai melangkah maju untuk menempati posisi yang ditunjuk. Hatinya sedikit lega. Setidaknya orang luar masih melihatnya sebagai sosok ibu yang pantas mendampingi Damar. Namun, langkah Citra terhenti mendadak. Sebuah tangan kekar menahan bahunya. Bukan menahan dengan lembut, tapi mendorongnya mundur dengan sentakan kasar. Itu tangan Damar. Tunggu Mas. Potong Damar keras. Membuat fotografer itu menurunkan kameranya. Damar menatap fotografer itu dengan alis berkerut, lalu menunjuk Yulia dengan dagunya. Yang foto sama saya, itu mama saya yang ini yang pakai baju merah. Suasana di sekitar booth foto mendadak hening. Beberapa orang tua mahasiswa yang mengantri di belakang mulai berbisik-bisik. Fotografer itu tampak bingung. Matanya bolak-balik menatap Citra yang elegan dan Yulia yang mencolok. Oh, maaf, saya. Fotografer itu tergagap. Merasa tidak enak hati melihat Citra yang kini berdiri kaku dengan wajah yang mulai kehilangan darah. Ya sudah, silakan ibu yang baju merah masuk. Frame. Yulia tersenyum lebar. Senyum penuh kemenangan yang menyeringai hingga ke mata. Ia menyenggol bahu Citra saat melintas. Sengaja lalu berdiri di samping Damar, merangkul lengannya posesif. Ayo foto yang bagus ya Mas, biar semua orang tahu siapa ibu kandungnya. Ucap Yulia dengan suara yang sengaja dikeraskan. Citra berdiri di pinggir backdrop di luar soratan lampu studio.
memegang buket bunga lili yang kini kelopaknya mulai layu karena remasan tangannya yang terlalu kuat. Ia merasa seperti hantu yang tidak terlihat, tapi ia masih mencoba bertahan. Ia berpikir, mungkin setelah foto berdua, mereka akan memanggilnya untuk foto bertiga. Cekrek! Kilatan cahaya menyilaukan mata. Damar dan Yulia berpose berbagai gaya. Oke, bagus. Sekarang mungkin mau foto formasi lengkap. Ibu yang satunya mau ikut. Tawar fotografer itu mencoba mencairkan suasana canggung yang kental terasa. Citra mengangkat wajahnya. Ada sepitik harapan di sana. Ia melangkah maju satu langkah kecil. Damar boleh ibu. Ngapain? Potong Damar cepat. Tatapannya dingin menusuk. Seolah Citra adalah orang asing yang mencoba masuk ke dalam foto keluarganya tanpa izin. Damar, ibu yang mendaftarkan wisudamu. Ibu yang stop. Damar mengangkat tangannya di depan wajah Citra. Sebuah gestius penghentian yang sangat tidak sopan. Ini momen keluarga inti, Bu. Core family. Ibu minggir dulu, bisa nggak? Ganggu vibes-nya aja. Napas Citra tercekat ganggu. Damar kemudian merogoh saku di balik jubah toganya, mengeluarkan dompet kulit, dompet yang dibelikan Citra saat ulang tahunnya bulan lalu, dan menarik selembar uang Rp1.000. Ia menyodorkan uang itu ke arah dada Citra, memaksanya menerimanya. Mending ibu ke kantin sana beliin minum buat Mama Yulia. Dia haus tuh dari tadi kepanasan. Sekalian bawain tasnya Mama. Berat katanya. Perintah Damar santai, seolah ia sedang berbicara pada asisten rumah tangga, bukan pada wanita yang membiayai hidupnya. Yulia terkikik geli di belakang Damar, menutupi mulutnya dengan tangan, menikmati setiap detik penghinaan itu. Tas tangan palsu Yulia yang berat itu disodorkan ke arah Citra. Darah Citra mendidih. Kesabaran yang ia bangun selama bertahun-tahun retak seketika. Ia tidak mengambil uang itu. Ia menepis tangan Damar. Uang ribu-ribu itu melayang jatuh ke lantai marmer yang dingin. Damar, suara Citra bergetar, namun tegas. Aku merawatmu seperti darah dagingku sendiri. Aku tidak pernah meminta balasan, tapi setidaknya hargai aku sebagai orang tua yang membesarkanmu. Damar terdiam sejenak. Wajahnya merah padam karena merasa ditentang di depan umum. Ia maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke arah Citra, mengintimidasinya dengan inggi badannya. Matanya menyala penuh kebencian yang tidak masuk akal. Kebencian hasil hasutan yang telah meracuni pikirannya pagi ini. Suaranya meledak, menggema di seluruh koridor gedung, membuat semua aktivitas di sekitar mereka berhenti total. Hargai apa? Kamu itu bukan ibuku. Sadar diri dong. Kamu cuma pembantu yang kebetulan dinikahi papa. Kening. Dunia seakan kehilangan suaranya. Teriakan Damar barusan tidak hanya menggema di lorong marmer Geraha Widya Wisuda, tapi juga meruntuhkan sisa-sisa kesabaran yang selama ini menjadi pondasi hati Citra. Ratusan pasang mata yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini terpaku pada mereka. Tatapan kasihan, tatapan menghakimi, dan bisik-bisik yang mulai berdengung seperti lebah. Semuanya tertuju pada Citra. Di hadapannya, Damar berdiri dengan napas memburu. Dadanya naik turun. Wajahnya masih merah padam. Ada kepuasan liar di matanya. Seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan musuh bebuyutan. Di sebelahnya, Yulia terkekeh pelan. Suara yang terdengar sangat ganjil di tengah keheningan mencekam itu. Wanita berbaju merah itu mengibaskan tangannya ke udara. Gestur mengusir yang sangat merendahkan. Udah sana Hus, sadar diri makannya. Cemooh Yulia lalu menarik lengan Damar agar memunggungi Citra. Yuk, sayang kita foto lagi. Jangan hiraukan orang asing. Citra tidak bergerak. Ia tidak menangis. Anehnya, ia justru merasa sangat tenang, seperti ketenangan di pusat badai. Rasa sakit yang tadi menghujam jantungnya perlahan membeku, mengeras, dan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Perlahan, Citra menegakkan punggungnya. Bahunya yang tadi sedikit merunduk karena beban emosi, kini tegap sempurna.
Aura keibuan yang hangat dan pemaaf lenyap seketika digantikan oleh aura dingin seorang negosiator ulung yang biasa ia tampilkan di meja rapat direksi. Ia menatap punggung Damar. Punggung yang dulu sering ia tepuk lembut saat anak itu tersedak. Punggung yang ia lu saat anak itu patah hati pertama kali. Kini punggung itu terasa begitu asing. Dengan gerakan lambat dan terukur, Citra berjalan 2 langkah ke samping mendekati sebuah tong sampah besar berbahan stainless steel. Ia mengangkat buket bunga lili Casablanca yang harganya ratusan ribu itu. Bunga yang ia pilih dengan penuh cinta, yang ia jaga agar tidak layu terkena panas matahari. Bro Citra menjatuhkan buket itu begitu saja ke dalam tong sampah. Bunyi gedebuk lunak saat bunga-bunga indah itu beradu dengan sampah plastik bekas minuman terdengar menyedihkan. Suara jatuhnya bunga itu membuat Damar menoleh sedikit. Ia melihat Citra membersihkan telapak tangannya, seolah baru saja membuang kotoran yang menjijikan. Citra mengangkat wajahnya, menatap Damar lurus tepat di manik matanya. Tidak ada lagi sorot mata memohon. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang membeku. "Baik," ucap Citra. Suaranya tidak keras, tidak membentak, tapi memiliki bobot yang membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Nada bicaranya turun 1 oktav, tenang namun mematikan. "Nikmati wisudamu, nak, nikmati selagi bisa." Tanpa menunggu jawaban, Citra memutar tumit stiletonya 180 derajat. Bunyi tak-tak dari langkah kakinya terdengar ritmis dan tegas di atas lantai marmer. Menjauh dari kerumunan, Damar mendengus kasar. Merasa lega pengganggunya akhirnya pergi. Dasar drama. Paling juga nangis di mobil. Gumamnya pada Yulia, lalu kembali tertawa bersama ibunya. Mereka salah besar. Citra berjalan membelah kerumunan. Orang-orang secara naluriah menyingkir memberinya jalan, terintimidasi oleh ekspresi wajahnya yang sekeras batu karang. Ia terus berjalan melewati pintu kaca otomatis lobi utama. Udara panas Jakarta langsung menyergap kulitnya. Namun itu tidak mampu mencairkan kebekuan di hatinya. Ia tidak berbelok ke kiri ke arah area parkir VIP tempat mobilnya berada. Ia juga tidak mengambil ponsel untuk menelepon supir atau curhat pada teman. Langkah kaki Citra justru berbelok tajam ke kanan menuju sebuah gedung bertingkat 5 yang berdiri terpisah di sisi timur kompleks universitas. Gedung dengan arsitektur kaku dan penjagaan ketat. Di atas pintu masuknya tertulis huruf logam besar berwarna emas, Gedung Rektorat Pusat Administrasi Keuangan. Citra mendorong pintu kaca gedung itu. Hawa dingin AC sentral yang jauh lebih menusuk menyambutnya. Lobi gedung administrasi itu sepi, kontras dengan keriuhan di gedung wisuda. Hanya ada beberapa staf keamanan yang berjaga. Citra berjalan lurus menuju lift. Ia menekan tombol panah atas, sambil menunggu pintu lift terbuka. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Jarinya yang lentik namun kokoh menari di atas layar. Membuka aplikasi mobile banking prioritas. Saldo dengan digit 0 yang berderet panjang terpampang di sana. Di bawahnya ada rincian transaksi terjadwal bertajuk Dana Pendidikan Damar, auto debit. Pintu lift berdenting terbuka. Citra melangkah masuk sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di dinding cermin lift. Riasannya masih sempurna, tidak luntur sedikit pun. Tapi wanita di cermin itu bukan lagi seorang ibu. Wanita di cermin itu adalah seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis mati. Ia mengulurkan jari telunjuknya, menekan tombol angka 5, lantai tertinggi, ruang dekan dan kepala keuangan. Pintu lift perlahan menutup, memisahkan Citra dari dunia luar. Membawanya naik menuju tempat di mana masa depan Damar akan ditentukan ulang dalam hitungan menit. Di dalam main hall yang berpendingin udara raksasa, Damar duduk di barisan depan, kursi VIP yang khusus dipesan Citra 3 bulan lalu. Di sebelahnya Yulia duduk dengan gelisah.
Meski ia berusaha keras menutupinya dengan senyum lebar yang dipaksakan. Aroma parfum Yulia yang terlalu menyengat, campuran bunga melati murahan dan alkohol, menguar di antara barisan kursi, membuat beberapa orang tua di sekitarnya mengernyitkan hidung. "Kamu tenang aja sayang," bisik Yulia mendekatkan bibirnya ke telinga Damar. Tangannya menggenggam lengan putranya erat. Kuku-kuku palsunya sedikit menancap ke kain toga. "Perempuan itu pasti sekarang lagi nangis di parkiran. Biarin aja, itu hukuman buat dia karena sudah nilep uang warisan papa kamu." Damar mengangguk mantap, matanya menatap panggung kosong di depan dengan tatapan penuh ambisi. Kata-kata ibunya seperti bensin yang menyiram api kemarahannya. "Iya mama, aku juga curiga selama ini. Masa dia bisa gonta-ganti mobil? Sementara aku cuma dikasih jatah bulanan yang pas-pasan. Pasti dia korupsi uang papa." "Betul banget," sambar Yulia cepat. Matanya berkilat licik. "Nanti setelah wisuda kita cari pengacara. Kita tuntut Damar. Kita ambil balik semua aset papa. Rumah itu, mobil-mobilnya, deposito. Itu semua hak kamu, nak. Hak kita." Ponsel di dalam tas tangan palsu Yulia bergetar hebat. Yulia tersentak kaget. Ia melirik layar ponselnya dengan panik. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di notifikasi. "Bayar atau kami datang ke kampus anakmu sekarang. Bunga sudah berjet." Wajah Yulia memucat di balik lapisan bedaknya yang tebal. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena haru, tapi karena teror. Utang pinjaman online dan arisan bodong yang melilit lehernya sudah mencapai ratusan juta. Ia pulang bukan karena rindu. Ia pulang karena Damar adalah satu-satunya tiket loter yang ia miliki. Ia butuh Damar sukses hari ini, mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, atau setidaknya menguasai aset warisan agar bisa menutup lubang hutangnya. "Kenapa mama kok pucat?" tanya Damar. Menyadari perubahan ekspresi ibunya, Yulia buru-buru mematikan layar ponselnya dan menyelipkannya kembali ke dalam tas. Ia mengelus pipi Damar dengan tangan gemetar. "Enggak, mama cuma terharu. Mama bangga kamu jadi lulusan terbaik. Nanti kalau kamu sudah kerja jadi direktur, jangan lupa sama mama, ya? Mama pengen banget punya mobil sendiri, biar enggak kehujanan." Damar tersenyum membusungkan dadanya. "Tenang, mama. Begitu aku dapat ijazah ini, perusahaan multinasional udah antri. Gaji pertamaku nanti buat DP mobil mama. Aku janji." Sementara janji manis dan kebohongan itu terucap di lantai 1. Suasana yang jauh berbeda terjadi 5 lantai di atas mereka. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 5. Suasana di sini senyap, dingin, dan steril. Lantai ini dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Citra berjalan melewati resepsionis yang kosong, langsung menuju pintu kaca ganda, bertuliskan Kepala Administrasi Keuangan U Kemahasiswaan. Tanpa mengetuk, Citra mendorong pintu itu. Di dalam ruangan luas yang dipenuhi lemari arsi besi itu, Pak Hartono, sang kepala bagian, sedang menikmati kopi paginya, sambil menonton live streaming prosesi wisuda di monitor komputernya. Ia tersedak kopinya saat melihat sosok Citra berdiri di ambang pintu. "Loh, Bu Citra!" Pak Hartono buru-buru berdiri, menyeka mulutnya dengan tisu. Wajahnya bingung. "Bukannya Ibu harisnya di bawah? Acara pembukaan baru saja dimulai. Kursi Ibu di VIP A1 sudah kami siapkan." Citra tidak menjawab basa-basi itu. Ia berjalan mendekati meja kerja Pak Hartono, menarik kursi tamu dan duduk dengan gerakan yang sangat tenang, namun mengintimidasi. Ia meletakkan tas tangannya di meja. Bunyi tak saat kunci tasnya beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. "Pak Hartono," suara Citra datar tanpa emosi. "Bisa tolong Bapak buka file perjanjian kerjasama beasiswa donatur khusus atas nama Yayasan Citra Mandiri, yang menaungi mahasiswa bernama Damar Prasetya." Pak Hartono mengerutkan kening, bingung. "Bisa Bu, tentu bisa. Tapi ada masalah apa ya? Anaknya kan sudah mau dipanggil sebentar lagi. Nilainya sempurna.
Cum laude, ibu harusnya bangga. Buka saja filenya, Pak. Potong Citra dingin. Matanya menatap tajam membuat Pak Hartono merasa seolah suhu ruangan turun 10 derajat. Dengan gugup, Pak Hartono mengetikkan nama Damar di keyboardnya. Layar monitor berkedip menampilkan data lengkap Damar dengan status bar berwarna hijau terang. Lunas, Pandai Citra Mandiri Foundation. Ini datanya, Bu. Semua beres. Total hibah yang Ibu berikan selama 4 tahun mencapai 850 juta rupiah. Lunas, status ijazah ready to release. Jelas, Pak Hartono. Citra mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah pulpen mahal dari tasnya, memutar-mutarnya di jari. Bapak ingat pasal 7 ayat 3 dalam kontrak perjanjian hibah itu? Tolong bacakan. Pak Hartono menyipitkan mata. Men-scroll layar ke bawah, mencari pasal yang dimaksud. Ia membacanya dengan suara ragu. Pasal 7 ayat 3. Pihak donatur berhak mencabut seluruh bantuan dana secara sepihak dan seketika apabila penerima hibah terbukti melakukan tindakan kriminal, asusila, atau pelanggaran etika berat terhadap donatur yang mencemarkan nama baik. Suara Pak Hartono memelan di akhir kalimat. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Ia menatap Cipra dengan wajah horor. Bu Cipra, Ibu tidak serius kan? Ini hari wisuda. Ijazahnya sudah ada di tumpukan meja rektor. Namanya sudah masuk daftar panggil urutan ke-15. Citra menatap lurus ke mata Pak Hartono. Tatapannya kosong seperti boneka porselen yang kehilangan jiwa. Dia baru saja mempermalukan saya di depan umum. Dia menyangkal status saya sebagai walinya. Dan yang paling fatal, dia melanggar etika berat dengan menghina institusi keluarga yang membiayainya. Citra condong ke depan, menekan meja dengan kedua tangannya. Saya Citra sebagai donatur tunggal dengan ini menyatakan menarik kembali seluruh dana yang pernah saya bayarkan untuk Damar Prasetya. Mulai dari uang gedung semester 1 sampai uang wisuda hari ini. Pak Hartono menelan ludah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Bu, kalau Ibu tarik dananya sekarang, sistem akan otomatis mengubah statusnya menjadi penunggak hutang. Sesuai regulasi universitas, mahasiswa dengan tunggakan di atas 10 juta rupiah tidak berhak lulus. Ijazahnya akan batal demi hukum. Saya tahu, jawab Citra singkat. Tapi Bu, Pak Hartono setengah berdiri panik. Ini akan jadi skandal. Anaknya sudah pakai toga. Orang tuanya. Maksud saya, Ibu sudah di sini. Apa tidak bisa dibicarakan di rumah? Citra tersenyum miring. Senyum yang menyedihkan, namun penuh tekad. Justru karena dia sudah pakai toga, Pak, saya ingin dia merasakan betapa mahalnya harga sebuah ketidaksopanan. Citra mengambil berkas formulir kosong dari rak di meja Pak Hartono, lalu dengan cepat menandatanganinya di atas materai yang ia bawa sendiri dari rumah. Ia menyodorkan kertas itu ke hadapan Pak Hartono. Eksekusi sekarang atau saya tarik juga donasi saya untuk pembangunan gedung perpustakaan baru kampus ini. Ancaman itu membuat Pak Hartono lemas. Gedung perpustakaan itu adalah proyek ambisius rektor. Jika dana itu ditarik, karirnya juga akan tamat. Dengan tangan gemetar hebat, jari telunjuk Pak Hartono melayang di atas tombol enter pada keyboardnya. Di layar kursor berkedip di atas tombol merah bertuliskan Revoke Sponsorship Vote Graduation Status. Bu Citra, jika saya tekan ini, tidak ada tombol undo. Masa depan anak ini akan hancur dalam satu kali klik. Apakah Ibu yakin 100%? Tanya Pak Hartono sekali lagi. Suaranya hampir berbisik. Citra memejamkan matanya sejenak. Bayangan wajah Damar kecil yang tersenyum padanya melintas. Namun sedetik kemudian, bayangan itu hancur digantikan oleh wajah Damar yang merah padam saat berteriak pembantu di lobi tadi. Citra membuka matanya. Tidak ada lagi keraguan. Lakukan sekarang. Klik, suara tombol enter yang ditekan oleh jari telunjuk Pak Hartono yang gemetar, terdengar seperti letusan pistol peredam di ruangan yang sunyi itu. Tidak ada ledakan, tidak ada asap, hanya sebuah perintah digital sederhana
yang dikirim melalui serat optik melesat menembus server universitas dan mengubah takdir seseorang dalam hitungan milidetik. Citra menahan napasnya. Matanya terpaku pada layar monitor 24 inci di hadapannya. Sebuah kotak dialog loading berputar selama 2 detik, yang terasa seperti 2 abad. Processing request. Validating donor signature revocation. Authorized warna hijau tering yang tadinya mendominasi kolom profil mahasiswa Damar Prasetya berkedip 1 kali, lalu padam digantikan oleh blok warna merah darah yang menyala agresif. Tulisan lunas full scholarship lenyap, digantikan oleh teks berkedip dengan huruf kapital dibal tunggakan total. RPM 89 juta. RPM 89 juta. Di sudut kanan bawah layar sebuah notifikasi perbankan muncul pop-up. Dana sebesar 89 juta telah berhasil ditarik kembali ke rekening Yayasan Citra Mandiri. Sudah terjadi, Bu. Suara Pak Hartono tercekat. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja menyaksikan pembunuhan. Sistem akademik sudah terkunci. Status kemahasiswaan Saudara Damar sekarang suspended due to financial default. Citra menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan. Bahunya turun sedikit. Beban berat pengkhianatan itu belum hilang, tapi setidaknya rasa tidak berdaya itu sudah lenyap. Uang itu kembali. Bukan karena Citra menginginkan uangnya, tapi karena uang itu adalah simbol harga dirinya yang diinjak-injak. Terima kasih, Pak, ucap Citra pelan. Ia berdiri merapikan blazernya yang tidak kusut sama sekali. Tapi Bu Pak Hartono buru-buru meraih telepon kabel di mejanya. Tangannya gemetar hebat hingga gagang telepon itu beradu-gaduh dengan meja. Saya harus menghubungi panitia wisuda di bawah. Protokolnya begitu. Namanya sudah dicetak di buku wisuda. Sudah ada di teleprompter MC. Kalau tidak saya telepon sekarang, dia akan tetap dipanggil ke panggung. Citra menatap telepon itu, lalu menatap Pak Hartono. Teleponlah, kata.